Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya, puji Tuhan. Mari hari-hari ini kita hanya berharap kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan kuasa Allah bekerja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih besar, Engkau yang lebih dari segalanya dalam hidup kami. Sebab itu kami mau menyembah-Mu. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Sungguh naikkan pujian ini. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Oh, begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mari Bapak Ibu Saudara kita sembah Dia. Oh,
Kiara la bara la base, kiara namo, oh. Yesus, Tuhan adalah kekuatanku, amin. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Mu, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Biarlah hari-hari ini iman kita kepada Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Saya persilakan pada hambanya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita tiba saatnya akan merenungkan firman Tuhan saat ini bersama-sama. Untuk itu sebelumnya mari kita satu dalam doa. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami, bimbinglah kami di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya oleh tuntunan dan bimbingan-Mu, firman-Mu boleh kami mengerti, dan oleh kesanggupan daripada-Mu juga kami boleh melakukan firman Tuhan
yang bersama-sama kami akan renungkan. Biarlah pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini, sebagaimana seluruh rangkaian ibadah ini, juga seluruh aspek dalam hidup kami, tujuannya adalah supaya nama Tuhan dimuliakan, boleh juga terwujud dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terima kasih. Siaplah hati kami ditabur kebenaran firman. Dan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini hanya boleh jadi di dalam satu nama. Nama Yesus Kristus Tuhan. Yang terkemuka di bumi di sorga dulu, sekarang, bahkan sampai sepanjang masa. Dalam nama itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang boleh berjumpa kembali pada saat ini dalam renungan bersama-sama kita dalam ibadah minggu sesi kedua di tanggal 20 ini dalam pelayanan LOB Ministry Bau-Bau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam sepanjang bulan ini LOB Ministry menetapkan tema renungan firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan, yaitu perubahan yang membawa berkat. Sekali lagi, perubahan yang membawa berkat. Dan hari ini, saat ini, nats bacaan kita terambil dari Lukas pasal 19, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Tentang seorang tokoh yang tentunya tidak asing bagi kita semua orang-orang percaya, bahkan anak-anak sekolah minggu pun tahu, yaitu Zakheus. Sebelum lebih lanjut kita akan merenungkan tema tentang perubahan yang membawa berkat, kita akan terlebih dahulu membaca nats bacaan kita. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berdirilah ia mendahului orang banyak, berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian pembacaan kita dari Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 10. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebagaimana tadi saya katakan, sepanjang bulan ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema perubahan yang membawa berkat. Ketika kita mendengar tema ini, maka tentunya secepat mungkin kita akan berpikir, atau kita tidak perlu susah untuk memikirkan tema yang sederhana ini. Kita akan berpikir bahwa berkat itu ada seiring dengan perubahan yang terjadi. Karena di sini dikatakan perubahan yang membawa berkat. Artinya perubahan yang menyebabkan berkat boleh ada masuk dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya.
Namun sebelumnya tentu kita harus mendefinisikan terlebih dahulu tentang dua kata yang menjadi inti dari tema ini, yaitu perubahan dan berkat. Supaya kita bisa memahami maksud dari keseluruhan tema ini, yang kita akan hubungkan dengan bacaan kita dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Kata yang pertama tentang perubahan, berubah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang perubahan, bicara tentang berubah, perubahan dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang niscaya terjadi. Sesuatu yang pasti terjadi. Banyak hal yang berubah, contohnya di sekitar kita, di sekeliling kita. Perubahan-perubahan keadaan alam contohnya, atau perubahan tatanan sosial, bahkan ada terjadi perubahan-perubahan dalam hal hukum dan perundang-undangan. Ada perubahan-perubahan, misalkan dalam keadaan pandemik sekarang, termasuk ketika kita beribadah melalui media ini sekarang, itu merupakan juga perubahan. Dan sebenarnya Bapak Ibu, pada hakikatnya sesungguhnya kita manusia adalah makhluk yang berubah. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang perubahan, kita mau perubahan itu ke arah yang lebih baik, kepada sesuatu yang benar. Karena sebagaimana yang saya katakan tadi, perubahan bisa dalam konteks secara lahiriah atau perubahan secara aspek rohani, secara jasmani maupun secara rohani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana tadi saya katakan bahwa tentunya karena kita manusia yang berubah dan kita mau agar perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau secara fisik, secara jasmani, mungkin ada orang-orang yang memiliki keterbatasan sehubungan dengan kemampuan-kemampuan secara fisik. Dia ingin berubah agar dia bisa melakukan hal-hal yang lain yang tadinya terbatas secara fisik, kemudian akhirnya dia bisa kerjakan. Atau perubahan-perubahan yang seperti saya katakan tadi, perubahan batinnya. Kita bisa melihat di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami perubahan ini ke arah yang lebih baik, ke arah kebenaran, dan itu dikehendaki oleh Tuhan. Contoh, seorang yang bernama Saulus. Saulus yang tadinya penganiaya jemaat, kemudian ia berubah menjadi Paulus, yang bahkan rela menyerahkan nyawanya sendiri supaya orang boleh menerima, mendengar dan menerima kabar keselamatan. Itu perubahan yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Yohanes Markus, dulunya sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pelayan yang mengikuti pekabaran Injil, Paulus dan Barnabas. Tetapi oleh karena tantangan di dalam pelayanan, kemudian akhirnya ia mengundurkan diri kembali ke Yerusalem. Dan kemudian ia mengalami perubahan dan ia kembali untuk mengikuti perjalanan misi Paulus dan Barnabas. Sekalipun memang akhirnya terjadi Paulus dan Barnabas berbeda pendapat sehubungan dengan apakah Yohanes Markus ini mau diikutkan kembali dalam pelayanan pekabaran Injil karena ia sudah pernah meninggalkan mereka. Tetapi Barnabas menerimanya. Dan oleh perubahan itu Tuhan pakai Yohanes Markus untuk menulis Injil Markus. Roh Kudus menginspirasi dia untuk menulis Injil Markus. Bahkan banyak pendapat para ahli yang sepakat bahwa Injil Markus adalah Injil yang lebih dahulu ditulis dari ketiga Injil yang lainnya. Berubah. Tetapi ada juga seorang tokoh yang juga adalah hamba Tuhan yang melayani bersama-sama, Demas. Kemudian akhirnya meninggalkan pelayanan karena tertarik kehidupan duniawi. Itu juga perubahan. Tetapi tentunya kita tidak menghendaki perubahan yang seperti terjadi dalam hidup Demas.
perubahan yang terjadi seperti yang dialami oleh Paulus dan Markus. Itu sedikit tentang perubahan. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perubahan yang hakiki atau biasa juga kita sebut dengan transformasi sesungguhnya adalah perubahan secara batinnya, perubahan rohani. Dan saya percaya itu akan mempengaruhi, menjadikan perubahan-perubahan yang lain termasuk dalam konteks lahiriah. Berkat. Jadi perubahan yang mendatangkan berkat. Berkat tentunya secara sederhana kita definisikan adalah segala sesuatu yang menjadi pemberian, yang merupakan pemberian dari Tuhan. Sekalipun kadangkala kita menganggap bahwa berkat itu hanya bicara tentang hal-hal yang bersifat lahiriah, hal-hal yang bersifat materi. Memang kalau dalam perjanjian baru, berkat itu, bereka, kemudian ada kata baruk, barak, kadangkala memang diartikan dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Seperti misalkan luas daerah sawah ladangnya atau berhasil peternakannya, termasuk menang perang, hujan awal, hujan akhir, itu berkat. Dalam perjanjian lama memang konteksnya seperti itu. Berkat itu senantiasa diterjemahkan untuk hal-hal yang bersifat jasmani, lahiriah. Apa yang bisa dipegang, dilihat dengan mata, dirasa dengan lidah, didengar dengan telinga. Tetapi tentunya berkat tidak hanya melulu hal yang lahiriah, jasmani. Karena di dalam perjanjian baru berkat itu eulogia, bersifat batin, bersifat rohani. Bahkan untuk perkataan-perkataan yang membangun itu juga termasuk berkat, eulogia. Maka ketika kita bicara berkat di sini, perubahan yang mendatangkan berkat, kita tidak sedang bicara hanya berkat jasmani, bahwa perubahan terjadi mendatangkan berkat-berkat jasmani dalam hidup kita. Tetapi lebih daripada semua itu, perubahan mendatangkan terutama berkat-berkat rohani. Damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Sehingga kita boleh melahirkan atau membuahkan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Ya, kembali ke bacaan kita. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 10. Pertanyaannya sekarang, dalam hal apa kita mau berubah dan kemudian perubahan itu mendatangkan berkat? Karena memang tema yang kita pelajari saat ini adalah perubahan yang membawa berkat. Dari nats bacaan kita Lukas 19 ayat 10, dua hal kita akan gali saat ini. Karena itu kembali kita akan baca. Dalam hal apa kita berubah sehingga perubahan itu mendatangkan berkat? Yang pertama, dalam hal cara kita berpikir. Paradigma kita, cara kita memandang sesuatu hal dalam hidup ini. Karena itu sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata pertobatan di dalam Alkitab yaitu metanoia, itu bicara tentang perubahan paradigma. Metanoia, cara kita memandang, cara kita berpikir yang diubahkan. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan seorang yang bernama Zakeus, yang memiliki arti nama berpadanan dengan Zakaria. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Perhatikan, dalam agendanya Tuhan Yesus tidak punya rencana untuk tinggal bermalam di kota Yeriko. Karena Alkitab tegas berkatakan bahwa Yesus terus melintasi kota itu. Sebelum sampai kemudian dia keluar dari kota itu, ayat 2 dikatakan di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai. Bukan pemungut cukai, tetapi kepala pemungut cukai.
Jadi kita bisa boleh melihat bahwa dia mengkoordinir para pemungut cukai di kota itu. Ibarat kepala kantor pajak untuk kota Yeriko. Dan Alkitab mengatakan ia seorang kaya. Maka dari hal ini kita bisa melihat bahwa ia terpandang. Tetapi di satu sisi saya yakin karena kepala pemungut cukai sebagaimana pemungut cukai sangat dibenci orang. Mereka dianggap orang berdosa dan sekaligus menjadi antek penjajah Romawi atas bangsa Yahudi. Menariknya di ayat 3 dikatakan begini, Sakeus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Perhatikan, Alkitab menulis bahwa ia berupaya, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tentunya ini tidak memiliki pengertian bahwa ia ingin melihat apakah Yesus itu secara postur tubuh tinggi atau bagaimana kulitnya, penampilan, perawakannya. Tetapi ini mengandung pengertian bahwa Sakeus ingin memahami lebih tentang pribadi yang namanya Yesus itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya yakin dia sudah banyak mendengar informasi tentang Yesus. Kalau tidak mungkinlah ia menunggu kehadiran Yesus lewat di kota itu. Persoalannya dikatakan ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, maka ia bertindak. Maka ia berlari mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, Zakeus segeralah turun sebab hari ini, perhatikan, aku harus menumpang di rumahmu. Agenda Tuhan berubah. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Perhatikan Bapak Ibu. Ya, perubahan paradigma terjadi dalam kehidupan Zakeus. Dengan pernyataan Alkitab yang ditulis pada ayat 3 itu bahwa ia ingin melihat orang apakah Yesus. Ia ingin mengenal lebih dalam pribadi Yesus. Ya, dia sudah tentunya mendengar banyak kabar tentang Yesus. Dan ia menginginkan lebih dalam mengenal tentang Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perubahan yang terutama yang harus kita alami sebagai orang percaya adalah perubahan di level perubahan secara paradigma, cara kita berpikir. Dan perhatikan, ya, perjumpaan Sakeus dengan Yesus itu merubahkan paradigma cara Sakeus berpikir. Nanti kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Ini yang kita perlu garis bawahi dulu terutama. Bahwa ya, Tuhan menghendaki kita semua orang percaya mengalami pembaharuan, perubahan dalam pola pikir kita. Kita bisa baca di Roma pasal 12. Firman Tuhan katakan begini. Roma pasal 12, ya. Bahwa kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Dikatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, cara berpikirmu, cara memandang, paradigmamu harus diubahkan. Kenapa demikian? Karena Alkitab bilang sehingga kamu, tujuannya supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi dimulai dari perubahan cara pandang. Tetapi yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perubahan cara berpikir, cara pandang, paradigma kita tidak bisa tidak harus lahir dari Tuhan itu sendiri. Bukan oleh kekuatan kita. Karena orang berupaya untuk berubah secara paradigmanya, berubah cara berpikir, cara memandangnya secara agama, sosial, psikologi dan hal-hal yang lain. Tetapi sesungguhnya itu bukan perubahan yang hakiki dari konteks ini.
perubahan paradigma cara pandang kita. Yang kita perlu garis bawahi harus bersumber dari kebenaran, dari Tuhan melalui firman-Nya yang ditulis, yaitu Alkitab. Karena itu betapa pentingnya kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, bahwa merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dengan segala metode cara baca dan cara merenungkannya itu penting. Karena dari situ kita akan menemui, kita akan ada dalam keadaan kondisi seperti seorang yang bernama Zakheus ini untuk lebih mengenal Tuhan, dan di sana kita akan berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan akan merubahkan cara kita berpikir, paradigma kita melalui firman. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dan bagi saudara dan saya, bahwa kita harus mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus. Kita pakai pikiran Kristus, kita pakai perasaan Kristus. Dan ditegaskan kembali di surat itu yang sama, Filipi pasal 4 ayat 8, bahwa segala yang benar, semua yang mulia, yang adil, suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan, firman Tuhan katakan, pikirkanlah itu. Dengan demikian kita akan mengalami paradigma yang diubahkan hari lepas hari. Terjadi pembaharuan dalam hidup kita. Dan perubahan itu akan mendatangkan berkat. Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan Zakheus. Di situ dikatakan begini. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, berkat apa lagi yang kita boleh cari? Karena kita berjumpa dengan sumbernya. Makanya Alkitab menulis di situ bahwa Zakheus turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Karena ia telah mengalami perubahan. Dan dimulai dari cara ia berpikir, cara pandang. Seorang kepala kantor pajak di kota Yeriko, demi untuk mengalami pengenalan akan Tuhan, rela di siang hari, ya kalau itu siang hari, terik, berlari-lari di jalan yang berdebu kota Yeriko, memanjat pohon demi untuk mengenal Yesus. Yang mengorbankan dirinya, ya, yang mengorbankan statusnya demi untuk mengalami perubahan dalam konteks cara berpikir. Sehingga akhirnya Zakheus diubahkan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, perubahan yang sejati, transformasi dalam cara berpikir kita, pertama harus bersumber dari Tuhan. Tuhan yang melakukannya, tidak bisa tidak. Dan perubahan paradigma itu mendatangkan berkat seperti yang terjadi dalam kehidupan Zakheus. Satu contoh juga, seorang perempuan Samaria yang dianggap berdosa oleh orang-orang di kampungnya. Di perjumpaan di sumur, ketika Yesus datang dengan sengaja untuk berjalan melintasi kota Samaria, seorang perempuan yang dianggap perempuan berdosa, perempuan yang dimarginalkan oleh orang-orang Samaria, sehingga dia harus menimba air di waktu yang ketika orang tidak ada di tempat itu. Tetapi ketika ia berjumpa dengan Yesus, Yesus menjelaskan tentang penyembahan kepadanya. Yesus menjelaskan tentang air hidup yang sesungguhnya.
Akhirnya perempuan ini berubah cara berpikirnya. Dulu yang bagi dia, yang melihat dirinya ya sesuatu hal yang hina untuk tampil di orang banyak. Tetapi hari itu ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia kembali ke Samaria, di kotanya, di kampungnya, di orang banyak, dan memberitakan tentang Mesias. Sehingga dia menjadi penginjil pertama di kampungnya itu. Dan kemudian orang berjumpa dengan Yesus, dan orang-orang berkata, dulu kami mendengar, kami percaya lewat dia. Tetapi kemudian oleh perjumpaan langsung dengan Yesus, orang-orang itu menjadi percaya, menerima kabar baik. Berubah dari cara berpikir, ya, berubah dalam hal paradigma. Dan seperti tema kita, seiring dengan terjadinya perubahan, berkat hadir dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita lihat tadi perubahan paradigma, perubahan cara berpikir, bagaimana kita merasa. Yang kedua adalah perubahan secara perilaku. Ya, memang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa tidak, bahwa bagaimana cara kita berpikir, cara kita merasa, itu yang merubahkan cara kita berperilaku. Ayat 7 sampai ayat 10. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ketika Yesus memutuskan untuk menumpang di rumah Sakeus yang dianggap sebagai seorang berdosa, orang banyak bersungut-sungut. Dan memang biasanya hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga ada istilah yang lucu, kadang-kala orang bilang, senang lihat orang susah, dan susah melihat orang senang. Dijauhkan daripada hidup kita. Ketika ada orang yang bertobat, firman Tuhan katakan, surga bersorak-sorai. Jangan sampai dalam kehidupan kita kemudian ketika ada orang bertobat, lalu hadir dalam persekutuan, hadir dalam kebaktian, kemudian membangun kembali mezbahnya, lalu kita berkata, nanti sudah susah baru cari Tuhan. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita lanjut. Tetapi perhatikan respon Sakeus. Respon dari seorang yang telah berubah cara pandangnya, yang sudah berubah cara ia berpikir dan berperasaan. Responnya ini. Tetapi Sakeus ketika mendengar bahwa orang-orang mengejek, bahkan menyalahkan Yesus, bahwa Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Jadi pernyataan orang-orang banyak itu sekaligus menyerang Yesus yang mau tinggal di rumah, menumpang di rumah Sakeus, orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada seseorang yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Perhatikan Bapak Ibu, ketika paradigmanya berubah, cara ia memandang berubah, seorang yang serakah, yang penuh dengan tipu daya, ketika terjadi perubahan paradigma, bagaimana berpikir dan berperasaan, merubahkan tindakannya, karakternya berubah menjadi seorang yang sangat bermurah hati, dari seorang yang penuh dengan keserakahan dan tipu daya. Dia berkata, setengah dari hartaku akan ku berikan kepada orang miskin, disedekahkan setengah. Dan bagi orang-orang yang pernah ia tipu, ia akan kembalikan 4 kali lipat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita menghitung-hitung, maka pada saat itu kemungkinan dia mengalami kebangkrutan. Karena dia harus mengganti 4 kali lipat dan setengah dari hartanya. Tetapi bagi orang yang sudah mengalami pembaharuan hidup, pembaharuan dalam hal paradigma, itu bukan soal. Kenapa? Hari itu ia banyak mensedekahkan harta miliknya,
Tetapi lebih daripada semua itu, perubahan karakter ini menjadikan yang menerima berkat yang lebih dari sekedar harta kekayaan, dari sekedar perkara-perkara jasmani. Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham yang menerima berkat yang besar lebih dari sekedar apa yang dia sedekahkan, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita mau belajar terus berubah dalam hal cara kita berpikir, berperasaan, supaya tindakan kita pun berubah. Dan sekali lagi sumbernya harus dari kebenaran firman Tuhan. Harus dari Tuhan yang kerjakan melalui Roh Kudus. Sehingga berkat akan datang dalam kehidupan kita, baik secara jasmani maupun rohani. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan ini boleh menjadi kelakuan dalam hidup kita. Berkat akan datang. Berkat ada seiring dengan terjadinya perubahan. Cara berpikir dan berperasaan. Dan cara kita menghidupi kehidupan kita. Karakter kita diubahkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Materaikanlah firman-Mu yang sudah kami renungkan, supaya setelah kami mendengar kebenaran firman-Mu ini, kami mengambil komitmen untuk melakukannya, supaya setiap janji Tuhan, bahwa orang-orang yang merenungkan kebenaran firman Tuhan, mereka yang dengar mengerti, mereka akan diberkati, mereka akan berbahagia, diberkati segala apa yang diperbuat tangannya, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami mohon, sanggupkan kami di dalam hidup ini, supaya kami mengalami perubahan itu. Kami minta kepadamu sumber perubahan. Sanggupkan kami. Karena itu, biarlah setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu ini berani mengambil keputusan seperti Zakeus yang bertindak. Demikian juga kami. Terima kasih. Materaikanlah firman-Mu ini dalam hati, pikir, perasaan kami. Kami berdoa saat ini juga untuk lembaga pelayanan LOB Ministry. Terus Tuhan pakai untuk memberitakan Injil keselamatan sampai ke ujung-ujung bumi melalui media ini. Kami percaya Tuhan, Injil-Mu dibawa masuk ke rumah-rumah melalui media online. Kami percaya, kami sungguh boleh melihat bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ketika wabah pandemik terjadi keterbatasan-keterbatasan, perjumpaan-perjumpaan umat Tuhan secara langsung di gereja-gereja, di tempat-tempat ibadah. Tetapi kami juga boleh melihat Tuhan pakai media, sehingga firman Tuhan, Injil kerajaan boleh diberitakan sampai kepada pelosok-pelosok. Bukan hanya orang-orang percaya, kami yakin sungguh, bahkan orang-orang yang tidak percaya sekalipun, mereka mendengar, mereka memutuskan dan akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat pemberitaan yang dilakukan oleh LOB Ministry. Karena itu berkatilah semua, dari pimpinan, semua anggota yang terhisap, para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan terhisap di dalam LOB Ministry Bau-Bau. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang kami inginkan, tapi satu hal yang kami percaya Engkau sanggup mengerjakan jauh melampaui apa yang kami doakan. Sehingga kami bawa doa kami kepadamu demi nama-Mu, nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Saatnya kami akan menutup ibadah kami. Layakanlah hamba-Mu ini menumpangkan tangan bagi setiap kami jemaat-Mu untuk menerima berkat. Bahkan kami percaya kuasa-Mu tidak terbatasi, sekalipun kami tidak berjumpa secara langsung. Tetapi kami percaya kuasa-Mu tiada dapat dibatasi. Oleh karena itu, sekali lagi hamba mohon, layakanlah hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat, memberkati semua umat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Kembalilah dalam kehidupan. Arahkanlah senantiasa hati dan pikirmu kepada Tuhan, khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita, bahwa berkat itu, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, ada dalam hidup kita seiring dengan terjadinya perubahan. Baik paradigma kita, cara berpikir dan berperasaan, dan perubahan di dalam hal karakter. Oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Kasih karunia yang melampaui segala akal manusia, yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus tercurah atas kita semua, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.